Oke, sekarang kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Silakan Karista. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, perhatikan yang di depan. Kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati. Nah, perhatikan yang kesepakatan kelas yang pertama, bahwasannya siswa-siswi datang dengan tepat waktu. Nah, ibu tanya, tadi di kelas kita ini ada nggak yang terlambat? Tidak, Bu. Semuanya datang tepat waktu? Iya, Bu. Oke, bagus. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan Rumah. Nah, kita mengulang dulu jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Apa itu? Ada cek-cekek, alpukat, pinang, sirih, durian. Iya, itulah jenis tumbuhan yang ada di lingkungan Sekolah. Nah, sekarang di lingkungan rumah kita, ada nggak tumbuhan di lingkungan rumah kalian? Oh, apa coba? Jambu, alpukat, Iya, banyak ya jenis tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing. Nah, itu tadi jenis tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, itu ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, di mana nanti peserta didik mampu untuk menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di mana nanti peserta didik yaitu kalian harus mampu untuk berkolaborasi saat melakukan diskusi kelompok. Karena setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan juga nanti harus bisa untuk mengaitkan bagian dari tumbuhan itu dan juga fungsinya. Oke, jadi sekarang masuklah kita ke materi kita, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, tumbuhan di lingkungan kita sangat banyak ya kan? Nah, bagian-bagian tumbuhan itu sama seperti manusia. Manusia itu punya tangan, punya mata, punya kaki. Nah, itulah bagian-bagian tubuh manusia. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya. Nah, dan juga fungsinya. Nah, apa saja itu bagian-bagian tubuhnya? Oke, bisa diperhatikan yang di papan tulis, yang di depannya di PowerPoint, yaitu ada itu bagian tubuh tumbuhan. Coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan bagian dari tumbuhan yang depan? Ya, silakan, Pipen. Buat suaranya. daun, bunga, buah, batang, akar. Iya, ada daun, ada akar. Lihat akarnya. Akarnya berada di mana? Bawah.
berkokok. Terus apa lagi? Untuk menyimpan iya, untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk menyimpan cadangan makanan, di akarnya itu untuk tumbuhan. Nah, akar. Akar itu terbagi jadi dua. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Nah, supaya lebih jelasnya, coba perhatikan gambar yang di depan. Nah, ini ada dua jenis akar. Akar tunggang dan akar serabut. Sama nggak ya bentuknya? Tidak, bentuknya beda. Fungsinya juga beda. Nah, perhatikan kalau ini akar tunggang. Akar tunggang itu jenis akar yang tumbuhannya tegak ke bawah dan tidak memiliki banyak cabang. Sedangkan gambar yang di sampingnya itu akar serabut, dia cenderung ke samping dan bergerak. Nah, kalau kita lihat sangat jelas ya perbedaannya kan? Kalau serabut dia banyak dia ke samping. Kalau tunggang dia langsung tegak ke bawah. Itulah perbedaannya. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Kita lanjut yang kedua ya, yaitu Batang. tapi sebelumnya kita masuk ke batang, kita nyanyi dulu ya. Yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Masih ingat yang Ibu kasih itu? Masih, Bu. Oke, biar lebih semangat belajarnya, kita nyanyi dulu ya. Oke? Yuk, 1, 2, 3, ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, dari lagu tadi kita sudah tahu bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, sekarang kita masuk bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Oke, lihat gambarnya. Itu batangnya berada di atas tanah. Batangnya di atas tanah. Dan biasanya kalau batang itu memiliki ranting dan cabang. Perhatikan gambarnya, adakah rantingnya? Ada, Bu. Ada rantingnya, ada juga Cabangnya. Nah, karena memiliki ranting dan cabang, fungsinya juga ada. Apa itu fungsinya? Perhatikan. Yang pertama, fungsi yang pertama untuk menegakkan tumbuhan. Menegakkan tumbuhan itu supaya tegak. Yang kedua, mengumpulkan daun. Ya, itulah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, Mengangkut air dan nutrisi dari akar daun. dan yang fungsi yang terakhir yaitu sebagai tempat Cadangan makanan. Nah, itulah tadi pengertian batang dan juga fungsinya. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun.
fotosintesis. Nah, apakah kalian sudah tahu pengertian dari fotosintesis? Kalau fotosintesis itu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, yaitu menggunakan bantuan dari cahaya sinar matahari. Jadi di daun itulah terjadi fotosintesis. Oke, dan kita lanjut yang keempat, yaitu bunga. Siapa di sini yang suka bunga? Perempuan pada umumnya suka dengan bunga. Ya, turunkan tangannya. Kenapa kalian suka bunga? Karena warnanya cantik, memiliki warna-warni, ya kan? Ada bunga warnanya merah, ada kalau bunga mawar warna umumnya iya, ada putih. Nah, karena dia berwarna-warni, kalau kita lihat dia menjadi terlihat indah. Oke, itulah tadi bunga. Lihat gambarnya, itu gambar bunga. Bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang disebutlah itu sebagai penyerbukan, dan juga memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan buah. Contohnya seperti pohon mangga. Siapa suka makan mangga di sini? Nah, kalau kita lihat, turunkan tangannya. Kalau kita lihat mangga itu sebelum dia jadi mangga ada bunganya. Pernah lihat bunganya? Nah, kalau dari bunga itu nanti terjadilah perkembangbiakan dan menghasilkan buah. Itulah tadi buah mangga. Itulah dia jadi buah mangga. Oke, mana semangatmu? Mana? Lihat bunga yang selanjutnya, yang bunga tadi belum selesai. Masih ada. Bunga itu masih terdiri dari beberapa bagian. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, lihat gambarnya. Lihat gambar bunganya. Cantik nggak bunganya itu ya? Iya, cantik. Oke, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari bunga? Oke, silakan Karista. Mahkota, bersari, putih, kelapa, dan tangkai. Iya, ada tangkai, Putih, bersari, dan mahkota. Oke, sampai di sini paham? Bambu. Paham? Bambu. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu biji. Siapa di sini pernah makan buah ada bijinya? Buah apa lah yang kalian makan yang ada bijinya? Jambu. Bisa dimakan bijinya? Bisa. Bisa. Oke, perhatikan biji. Biji tumbuhan itu ada fungsinya. Nah, bijinya itu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dan juga biji itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itulah dia fungsinya. Dan masih ada lagi, dan cikal bakal tanaman yang baru. Yang artinya semua tanaman itu bisa tumbuh dari biji. Nah, kalau kita mau menanam cabai, bisakah ranting itu kita tanam? Iya. Itu ditanam dengan biji. Biji itu terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Kalau dia bergabung satu, itulah yang dikatakan monokotil.
makan buah, langsung semangat kita ya kan? Kenapa? Karena biasanya kita suka makan buah. Coba perhatikan gambar di depan, itu buah apa itu? Apel. Buah apel. Siapa sini suka makan buah apel? Gimana rasanya? Manis. Manis. Terus warnanya? Merah. Merah. Rasanya manis. Lihat warnanya aja juga kita sudah selera ya kan? Ngiler iya. Jadi buah ini kalau kita makan kita akan menjadi sehat. Nah, karena buah merupakan hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Itulah dia buah ya. Dan buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus, dan juga melindungi biji. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Tumbuhan itu sangat penting keberadaannya sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga bagi hewan. Untuk itu kita harus merawat tumbuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada tumbuhan di lingkungan kalian, kalian rawat itu. Kalau dia musim kemarau, iya disiram. Diberi makanannya. Apa makanannya? Diberi pupuk. Jadi tumbuhan itu juga harus kita rawat karena kita juga membutuhkan tumbuhan. Jadi kita akan masuk itu melakukan diskusi kelompok. Nah, semuanya berdiri dulu. Kita buat dulu semangat ya. Tepuk semangat. Kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok 5 orang. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah pas? Sudah. Sudah jelas? Sudah, Bu. Benar? Benar. Oke, karena sudah jelas semuanya, maka ini akan langsung Ibu bagi. Oke, sudah dapatkan semua kan? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dibagikan LKPD-nya, nah sekarang kalian kerjakan secara berdiskusi. Siap semua? Oke, karena sudah semua, kita akan konsentrasi ke depan. Ayo, kelompok mana duluan ini? Iya, silakan kelompok 1. Perhatikan ya, temannya masuk ke depan ya. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuh-tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Fungsi batang tumbuhan mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsi bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah tumbuh akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti akan bisa ditanam kembali. Demikianlah hasil diskusi kami. Siapa yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami berikan. Saya dari kelompok 2 ingin
Saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin memberi tanggapan. Kelompok kalian sudah bagus. Semoga kami bisa seperti kelompok kalian. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok kalian. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian terima kasih. Oke, kita kasih dulu. Oke, masuk kelompok berapa ini? Dua. Oke, masuk bakal. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita ke kelompok daun. Daun yang hijau. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari. Nah, terakhir majulah kita ke kelompok buah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari. Kita kasih 15 menit lagi. Nah, tadi Ibu perhatikan semuanya hasil presentasinya itu luar biasa. Semuanya bagus. Kita kasih 12 sekali lagi. Nah, jadi tadi perhatikan juga waktu berdiskusi kalian semuanya sama-sama saling membantu, sama-sama mengerjakan. Ibu berharap untuk kedepannya juga nanti kalian juga akan semakin bisa menjalin kerjasama yang baik dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kalian, nah di sini Ibu akan bagikan lagi KPD-nya secara individu. Jadi, tolong dijawab dengan baik karena ini bukan kelompok lagi. Udah semua dapat? Sudah. Oke, kerjakanlah. Oke, kalau bisa semua ya silakan kumpulkan ke sini. Oh, semua ke depan ya. Oke, semua mengumpul. Masih semangat? Siapa di sini yang belum paham? Ada? Sudah paham semua? Sudah mengetahui atau sudah memahami semua fungsi dari bagian tumbuhan? Nah, pembelajaran hari ini, apakah kalian menyukainya? Suka enggak? Terus, apakah kalian merasa bersemangat saat pembelajaran hari ini? Siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kevin. Tumbuhan memiliki banyak fungsi, seperti akar menyerap air dari akar fungsinya menyerap air dari dalam tanah dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Batang menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Bunga alat berkembang biakan dan memperindah tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Iya, mantap. Jelas ya, fungsi bunga tadi, fungsi akar, fungsi daun, fungsi batang. Oke? Nah, sekarang silakan tutup dengan doa. Siapa gilirannya hari ini? Ya, silakan Angga. Tanganku ada 2, 1, 2, 3, ya.